نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, hari ini seluruh kaum muslimin sepakat bahwa saat ini kaum muslimin sedang terpuruk, teraniaya, sengsara, menderita, kalah. Saya kira tidak ada hari ini seorang muslim yang waras mengatakan hari ini kaum muslimin sedang jaya, sedang menang, sedang berkuasa. Tidak ada. Bagaimana menang berkuasa? Puluhan negara Islam tidak sanggup mengalahkan negara kera dan babi, negara al-maghdubi alaihim, yang dicap oleh Allah sebagai laknat. Bahkan mereka berpesta pora. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di zaman sahabat. Betapa mereka bertukuk lutut. Yahudi Bani Quraidah misalnya, dari habis asar sampai menjelang maghrib, berapa? 800 laki-laki mereka dibantai. Jumlah yang tidak sedikit hitungan waktu itu. Siapa yang membantai? Rasul dan para sahabat. Atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Yang tidak lama dari itu Sa'ad bin Mu'adz wafat dan ihtazzal arsh. Arsh berguncang. Saat meninggalnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz. Hari ini sebaliknya. Sepakat kaum muslimin, kita sedang sengsara, sedang kalah, sedang terpuruk. Semua sepakat. Yang tidak sepakat apanya? Yang tidak sepakat bagaimana cara bangkit dari keterpurukan ini. Mereka tidak sepakat. Kenapa kita kalah? Kenapa kita dikuasai? Kenapa kita terjajah? Mereka tidak sepakat caranya. Ada yang mengatakan kita harus kuasai parlemen. Ada yang mengatakan kita harus kuasai kabinet. Ada yang mengatakan ekonomi dulu. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal tidak usah berdebat. Tidak usah adu mulut. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda. Ketika kaum muslimin dalam keadaan terpuruk, Nabi sudah bersabda. Sahih riwayat Imam Abu Dawud. Idza tabayatum bil 'ainati. Ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Apa jual beli dengan cara inah? Jual beli yang disepakati oleh kaum muslimin itu halal, wajar, baik, biasa, padahal haram sebagaimana riba. Hampir-hampir hari ini kaum muslimin menganggap riba biasa. Padahal kalau di kampung mereka malu. Pinjam 1 juta kembali 1,3 mereka malu. Begitu pakai gedung yang megah, pakai jas, pakai dasi, nggak malu malah bangga. Aneh seaneh-anehnya. Ini yang terjadi pada diri kaum muslimin. Berjual beli dengan cara inah, ada riba, ada maisir, ada goror. Ini ketika kaum muslimin mengalami seperti ini. Apalagi ada 4 hal disabdakan oleh Nabi dan ini bukan pembatas. Ala sabilil misal, sebagai contoh saja. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar.
kalian asik memegangi ekor-ekor sapi. Hari itu di zaman jahiliyah, orang yang beternak ingin nggak ada yang mati, ingin beranak banyak, sehat, dipeganglah ekor sapinya. Bagaimana hari ini kaum muslimin? Lihat, sesuatu yang tidak masuk akal, yang bukan asbab, dipercayai sebagai asbab. Sampai mau nikah di bulan Suro, di bulan Muharram, takut. Angka 13, takut. Angka 4, takut. Pakai baju hijau di pantai selatan, takut. Ini dia syirik yang menyebabkan kaum muslimin terpuruk nanti. Waraditum birzar'i. Yang ketiga, kalian bangga dengan pertanian. Dunia. Bangga dengan dunia. Akhirnya, wa taraktumul jihad. Kalian sudah tidak mau jihad lagi. Malas jihad. Maunya damai, berangkulan, duduk bersama dengan orang-orang kafir. Allah mau seperti itu? Allah mau seperti itu? Tidak sama sekali. Allah wajibkan kaum muslimin untuk berperang. Kita lupa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kata Allah, diwajibkan kepada kalian berperang mulai hari itu. Di awal belum boleh. Selang beberapa tahun udzina, diizinkan. Di awal belum diizinkan. Bilal disiksa habis-habisan, Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan, Sumayyah, Khobab bin Arad tidak boleh ngelawan dosa. Ini awal. Setelah itu ada kalimat diizinkan. Beberapa tahun kemudian bukan diizinkan lagi, diwajibkan. Kutiba alaikumul qital. Lihat hari ini kaum muslimin lebih menyukai perdamaian. Padahal Allah tidak suka. Perdamaian antara tauhid dengan syirik. Perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Allah tidak suka. Dan Allah tahu, maka Allah katakan wa huwa kurhul lakum, kalian enggak suka. Padahal berapa banyak sesuatu yang tidak kalian sukai itu baik. Berapa banyak sesuatu yang kalian sukai justru tidak baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang Maha tahu itu Allah. Ketika terjadi 4 hal ini, dan sekali lagi ini sekedar contoh, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kesengsaraan, kemiskinan, terjajah, dan seterusnya, sebagaimana yang hari ini kita saksikan, kita alami. La tanzi'uhu abadan, Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu, tidak. Allah akan biarkan kita semua dalam keadaan hina, nestapa, dijajah, miskin, kalah, sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar, agama siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat sholat pakai usolli, nawaitu. Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Seperti itu agamanya Rasul dan para sahabat. Hatta tarji'u ila dinikum. Selagi agama kita tidak sama dengan agamanya Rasul dan para sahabat, jangan harap. Karena Allah sudah tekankan, Allah tidak akan angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Oleh karena itu munculnya Imam Mahdi yang bertemu dengan Nabi Isa kelak diawali, ada awalnya. Apa? Maraknya dakwah sunnah, sedikitnya bid'ah, tidak lakunya syirik, dukun, jimat. Ketika syirik, dukun, jimat laku, jangan harap kaum muslimin akan jaya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.